Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Puspitasari, mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri. Baik, di sini saya akan meresum makalah kelompok 8 dengan tema bentuk-bentuk eksekusi dalam sengketa ekonomi syariah untuk memenuhi tugas mata kuliah penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Bentuk-bentuk eksekusi dalam sengketa ekonomi syariah ada 4. Yang pertama, eksekusi hak tanggungan. Yang kedua, ada eksekusi putusan arbitrase. Yang ketiga, ada eksekusi jaminan fidusia. Yang keempat, ada hak jaminan resi gudang. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak jaminan resi gudang. Hak jaminan resi gudang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 dijelaskan bahwa resi gudang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Sistem Resi Gudang merupakan badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan badan atau pengawas untuk melakukan pemantauan resi gudang dan derivatif resi gudang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahan, pembukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur resi gudang. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Sistem Resi Gudang terdapat unsur resi gudang. Yang pertama, surat bukti tuntutan utang adalah bukti adanya perikatan yang harus ditunaikan oleh si penandatanganan atau penerbit surat tersebut. Yang kedua, ada pembawa hak milik. Pembawa hak milik adalah hak menuntut sesuatu kepada penandatanganan atau penerbit surat. Yang ketiga, mudah diperjualbelikan. Untuk mudah diperjualbelikan, maka bentuk surat berharga adalah surat atas pengganti atau perintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembebanan hak jaminan resi gudang. Dalam pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Sistem Resi Gudang dibuat akta perjanjian hak jaminan yang memuat antara lain, yang pertama ada identitas pihak pemberi dan penerima jaminan. Yang kedua, data perjanjian pokok yang dijamin dengan hak jaminan. Yang ketiga, spesifikasi resi gudang yang digunakan. Yang keempat, nilai jaminan utang. Yang kelima, nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam gudang. Dalam pasal 15 Undang-Undang Sistem Resi Gudang, hak jaminan resi gudang dapat hapus karena yang pertama, hapusnya utang pokok yang dijamin dengan hak jaminan sebagai akibat hukum sifat ikutan atau aksesorir hak jaminan atas resign gudang. Yang kedua, pelepasan hak jaminan oleh penerima hak jaminan. Selanjutnya, bentuk-bentuk resi gudang diatur dalam Undang-Undang Sistem Resi Gudang. Yang pertama ada bentuk resi gudang atas nama. Di sini merupakan resi gudang yang dicantumkan nama pihak yang berhak menerima penyerahan barang. Yang kedua, ada bentuk resi gudang atas perintah, yaitu resi gudang yang mencantumkan perintah pihak yang berhak menerima penyerahan barang. Selanjutnya, dalam hak jaminan resi gudang juga terdapat karakter resi gudang. Dalam pasal 3 Undang-Undang Resi Gudang ada 2 karakter resi gudang. Yang pertama, jenis resi gudang dengan warkat, yaitu surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat atas nama maupun atas perintah. Yang kedua, karakter resi gudang tanpa warkat. Tanpa warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronis. Sekian penjelasan dari saya mengenai hak jaminan resi gudang. Apabila ada kurang jelasnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.